memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan kepada setiap orang percaya apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu langit baru dan bumi baru. Malam hari ini Tuhan ingin menunjukkan di sana ada kerajaan surga. Kerajaan surga yang sesungguhnya itu ada di rumah Bapa, di mana Yesus Kristus sudah ada di sana. Mungkin sebagian besar orang hanya berpikir surga itu digambar-gambar, pelangi yang indah, kemudian taman yang indah, ada aliran air sungai, kemudian ada binatang, ada burung-burung, pokoknya nyaman. Apakah sebatas itu? Itu surga gambaran dunia. Malam hari ini Tuhan mau tunjukkan. Di surat Wahyu kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia akan menjadi raja. Di sana ada kehidupan. Di sana ada kerajaan. Di sana ada pemerintahan. Dan ada bangsa-bangsa yang diperintah. Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Bukan sekedar masuk surga, kemudian kita duduk nikmati. Apalagi saudara yang menikmati berpikir bahwa surga itu seperti liburan di Bali gitu ya. Tidak saudara, lebih daripada itu. Karena di sana ada kehidupan, ada pemerintahan. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menunjukkan kepada kita semua sesuatu yang luar biasa. Karena kita terlalu biasa dipengaruhi oleh pengertian-pengertian duniawi tentang surga, padahal mereka tidak tahu surga. Minta maaf, semua agama berbicara surga, tapi ditanya, kamu tahu surga? Ya mimpi, penglihatan, itu bukan kebenaran. Mimpi dan penglihatan belum tentu kebenaran. Tapi Tuhan Yesus datang dari surga. Dia tahu surga dan dia naik ke surga. Makanya kita belajar nih di surat Wahyu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran ini dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang bukan hanya masuk surga, karena target kita adalah memerintah bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa di dunia, dia hanya pegang percaya, setia, mereka tidak akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Lihat orang-orang Kristen yang tidak melakukan kewajiban agama. Mereka tidak sungguh-sungguh bergerak dalam pelayanan. Mereka tidak akan memerintah. Ada orang-orang Kristen nanti yang tidak duduk bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dengar, Rasul Paulus dan semua rasul Tuhan Yesus, contohlah mereka. Itulah orang yang duduk. Kristen yang cuma percaya dan do nothing, mereka tidak pernah duduk. Masuk surga, masuk. Tapi ingat saudara, di sana ada pemerintahan. Maka itu saya bersyukur. Saya sungguh bersyukur. Saya dipercaya untuk mengembalakan. Ketika saya mengerti kebenaran demi kebenaran, Tuhan itu tidak melihat jumlah yang saya gembalakan. Ketua Sinode berkata, Bapak, Pak Febi harus kapasitas 5.000 untuk Kota Malang. Amin. Pak Febi punya kapasitas besar. Amin. Tapi hati saya berkata, semua tergantung Tuhan Yesus. Bukan saya. Sebab Dia yang punya domba. Dan saya hanyalah pengurusnya. Sama seperti ketika sebuah pohon ditanam tidak berbuah. Dan Tuhan pemilik kebun berkata, potong. Tapi pengurus berkata, Tuhan jangan dipotong dulu. 1 tahun saya akan rawat. Tapi
kalau sudah saya rawat masih tidak berbuah, silakan tebang. Saya hanya pengurus. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang dengan keluarga saya, anak-anak, istri, bahkan keturunan saya, kita ini harus bangga. Karena kita memegang sesuatu yang bukan fana, tapi roh. Bukan hanya saya, tapi bersama imam-imam. Kita memegang yang roh ini. Siapakah kita? Saya percaya saudara, apa yang kita lakukan ini akan mendatangkan upah yang besar di surga. Dan jerilah Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia. Katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Bangga, banggalah. Saya bangga saudara. Saya bilang sama anak saya, kamu cari temanmu yang paling kaya. Tidak akan sepadan dengan papa. Kecuali sama gembalanya. Dan itu masih diukur lagi sama Tuhan. Konglomerat, triliuner, apapun yang penguasa dunia ini sekalipun tidak akan bisa melebihi kekayaan yang kita punya di surga. Bangga saudara. Tapi Tuhan membawa saya untuk saya tidak bangga sendirian, tapi dengan teamwork saya bersama-sama. Katakan amin. Maka setiap saudara juga yang mengikuti live streaming, kalau saudara memang diteguhkan Tuhan bersama saya, bukan sekedar beribadah, nonton TV, bukan. Saudara, engkau pemilik bersama-sama. Kita pengurus memang, tapi kita bukan pemilik, kita pengelola. Pemiliknya adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan siapakah kita? Maka itu jangan pernah saudara minder. Ya, meskipun harta kita sedikit, meskipun kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita sudah dijamin. Sungguh saudara, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan itu jaminan saudara. Kalau tidak disuruh Tuhan tidak mungkin. Dan Tuhan memberi tempat khusus. Dan saya berdoa saya tidak mau berdiri sendiri. Saya mau bersama dengan saudara semua yang setia, yang tekun, yang rela mati bersama-sama saya sampai akhir 2033. Katakan amin. Dua Timotius 2 ayat 12 dulu saya tunjukkan. Nanti kita bahas karena ini tips. 2 Timotius 2 bagaimana kita akan memerintah bersama dia. Dan sebentar saya tunjukkan surat Wahyu. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, menunjukkan bahwa saudara naik ke surga itu bersama dia. Karena dia raja. Esther itu diangkat menjadi ratu. Itu lambang gereja. Anda akan ketemu raja. Dan saudara pelajari surat Esther. Satu hal yang saya pelajari surat Esther, dia masuk istana dengan nyawa. Dia bukan mengejar untuk menjadi ratu, tapi dia persembahkan hidup bagi keselamatan banyak orang. Itu poinnya saudara. Kalau saudara menjadi orang Kristen, Anda hanya bereforia tentang surga yang fata morgana yang dikatakan oleh orang-orang dunia yang belum ke sana dan belum pernah satupun manusia ke surga. Termasuk nabi-nabi belum pernah. Hanya Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara bersyukur percaya Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan saudara nanti akan melihat bagaimana memikat hati raja. Itu yang kita pelajari saudara untuk visi 2033, karena saya yakin Tuhan Yesus segera datang. Cepat datang Tuhan. Kami menjerit terus. Harusnya seluruh gembala sidang di seluruh dunia kompak demo. Kita bawa bendera panji Allah. Kita ngomong, datanglah Tuhan Yesus. Tidak ada doa lain lagi saudara sekarang ini. Hanya berkata Tuhan datang. Karena kalau nggak datang-datang Tuhan, kemurtatan semakin banyak.
Kedurhakaan semakin besar, penyesatan semakin banyak. Tuhan, cukuplah Tuhan. Itu ngerang saudara. Amin. Siapa yang di sini rindu Tuhan Yesus segera datang, angkat tangan. Apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita akan belajar malam hari ini. Firman Tuhan berkata, jika kita bertekun, katakan bertekun. Kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Bertekun apa? Pelajari rasul-rasul, pelajari hidup Tuhan Yesus. Gereja itu hadir, gereja ada untuk membuat saudara bertekun. Makanya kalau gembala sidang tidak ngerti tentang kebenaran ini, gereja itu dibikin kayak restoran, gereja dibikin seperti pertunjukan. Gereja seperti perusahaan yang omsetnya harus banyak. Untuk apa? Bapak Ibu Saudara, roh di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Makanya Tuhan mencari cukup 2-3 orang atas namaku berkumpul, rohku hadir. Tuhan Yesus hadir, Yahweh hadir, kuasanya besar. Kalau saya diutus di desa saudara, saya percaya Bu Swan sama Bu Sukarti akan ke desa di mana saya akan pimpin gereja itu. Katakan amin. Pasti orang bilang, Pak Wibi kan di kota Malang. Coba seperti kami di luar pulau, kami hamba-hamba Tuhan. Beda Pak, tidak. Roh yang sama. Saya di Gunung Semeru aja, saya bikin ya saudara. Apalagi udah ngerti rahasia ini. Ini yang Tuhan mau bagikan nanti ke orang-orang lulusan sekolah Alkitab yang rindu membangun persekutuan di mana-mana. Saudara, hadirkan roh doa di sana. Bukan cari jemaat. Pak, di sana itu sepi Pak, di gunung. Ya iyalah. Mau di gunung kok rame. Ya Pasar Senggol, Batu, Pak di Malang. Nah terus Pak, ini saya pelayanan di sini nih segelintir-gelintir orang, kapan Pak jadi pendeta sukses? Nah inilah kelirunya. Kelirunya kan di sana. Nah saya tidak diutus ke sana, saya diutus di kota ini. Tapi kalau saya diutus Tuhan buka, misalkan buka di gunung, saya akan buka kubu doa. Saudara tahu, dari surga Tuhan melihat ada api. Cincin api doa mengitari seluruh Indonesia ini kan dikitari gunung. Saya percaya saudara, kemuliaan Tuhan dari satu orang hamba Tuhan yang berdoa dengan istrinya, dengan jemaat 5 orang. Tetapi saudara, roh doa hadir, dia akan menarik dari utara selatan semua yang datang saudara. Karena itu terang yang dilihat orang Majus. Wow saudara, dulu sebelum saya mengerti ini, pelayanan itu yang dipandang kesuksesan. Gimana caranya banyak jemaat. Gimana banyak jemaat mau di desa, di gunung lagi. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, gereja hadir untuk membawa kita tekun. Saya kasih tahu, tanpa gereja kamu gak bisa tekun. Makanya hanya orang yang tekun, maka dia akan memerintah dengan dia. Bagaimana Pak contoh ketekunan? Lihat Bu Swan sama Bu Sukarti. Contoh ini aja lah. Ada roh ketekunan. Tadi pagi minta maaf saya salah mengatakan bahwa Kisah Rasul ditulis Paulus, ya. Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Saya terburu emosi saudara. Di sana mereka di Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, apa yang dilakukan murid-murid bersama ibu Tuhan Yesus Maria, bersama wanita-wanita, mereka tekun berdoa. 10 hari tekun berdoa. Masih adakah ketekunan hari ini? Ada di tempat ini, tepuk tangan. Ada Tuhan.
Maka itu tadi pagi saya katakan, Tuhan mengubah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, nanti dengarkan ya khotbah yang tadi pagi supaya bisa saudara mengerti. Hari ini adalah saatnya baptisan api itu. Dari baptisan air, baptisan Roh Kudus, Pentakosta, dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus dan api itu hampir sama. Dan Bapak Ibu harus mengerti, hari ini Tuhan mau umat Tuhan sudah bukan lagi menikmati saja Tuhan. Dengar. Kegagalan kita, era namanya karismatik. Kita enjoy menikmati. Memang ada masanya kita menikmati Tuhan dalam penyembahan bahasa roh. Tapi tidak cukup saudara. Tuhan berkata saatnya dari penyembahanmu mengalir. Dari bait suci mengalir aliran air hidup keluar. Yaitu dalam bentuk doa syafaat. Itu yang namanya prayer worship. Bukan praise and worship lagi. Kita euforia terus dulu nyanyi-nyanyi. Tambah diberkati. Aku diberkati terus. Zaman itu saudara. Oke, masanya sudah lewat. Katakan amin. Masa saat ini tidak. Tuhan mencari orang terus bertekun dan sehati dalam doa. Bukan lagi menanti Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan masalahnya. Amin. Pesta rohani, pesta Roh Kudus besok sampai 10 hari ke depan. Kita bukan sekedar hanya menikmati, tapi kita minta melalui pesta rohani kami kepenuhan Allah. Orang yang dipenuhi oleh Allah, mereka akan mengerti isi hati Allah. Karena orang bahasa roh itu bukan kepenuhan Allah. Saya kasih tahu, bahasa roh bukan kepenuhan Allah. Saya ulangi sekali lagi, bahasa roh bukan kepenuhan Allah. Karena bahasa roh adalah karunia. Semua karunia bukan kepenuhan. Katakan amin. Jadi orang yang tidak bahasa roh, mereka yang mengerti hati Allah, melakukan kehendak Allah, mereka sungguh-sungguh beribadah, mereka lah orang-orang kepenuhan Allah. Katakan amin. Jangan salah. Saudara pikir bahasa roh Korea pas kiri pepa, Anda sudah kepenuhan. No. Itu bahasa roh menolong kita untuk mendorong iman kita semakin kokoh. Tapi melakukan kehendak Bapa dan mentaati semua perintahnya, terus mengarahkan hati kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah orang yang kepenuhan Allah. Katakan amin. Mari saudara, ini kita bangun. Kembali 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal, atau ayat 11-nya dulu, ayat 11-nya. Ya, ayat 11, setelah itu saya akan bacakan di surat Wahyu, saya bukakan saudara tentang surga yang sesungguhnya. Dan kemudian kita belajar tipsnya, jika waktunya cukup. Kalau tidak, to be continue. Amin. Ya, haleluya. Tidak pernah dikontinui tapi benarlah perkataan ini. Ayo baca, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Bisa mengerti mati dengan Tuhan Yesus? Bisa mengerti saudara? Kalau saudara mau hidup dengan Tuhan Yesus, mati dengan Tuhan Yesus. Mati itu percaya benar akan kuasa kematiannya bekerja dalam hidupmu. Dan saudara sadar bahwa bukan lagi engkau yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itulah orang yang mati dengan Tuhan. Bukan sekedar martir. Nanti saya tunjukkan orang yang mati untuk Tuhan martir. Nomor 1 saudara. Jadi jangan takut. Kalau ada orang todong pistol, Anda disuruh menyangkal, bilang sama dia, Pak, saya menyangkal Tuhan Yesus, saya pun mati masuk neraka. Karena hanya dialah yang menjamin hidup untuk saya bisa bersama dengan dia. Sebab dialah yang diutus Gusti Allah turun ke dunia. Kalau Bapak mau membunuh saya, sama aja Pak. Tapi saya memilih mati aja. Namun sebelum mati, bisakah saya berdoa untuk Bapak? Supaya Bapak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Didoakan berlutut nangis saudara. Aku juga mau. Ya, karena aku tahu kamu banyak hutang. Sekarang istrimu sudah meninggalkan engkau, nubuatan keluar. Ampuni saya Tuhan. Jadi ikut Tuhan. Tapi kalau dia memang ditentukan untuk membuat saudara mati, katakan, aku siap. Ketika saudara mati, nomor 1 martir
langsung duduk. Jadi kalau saudara sering lihat namanya American Got Talent, itu kan ada yang namanya gold buzzer-nya itu ditembak. Itu enggak pakai lewat seleksi, langsung final. Jadi saudara kalau mati martir itu enggak pakai seleksi lagi. Saudara langsung duduk bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Jangan takut pokoknya. Memang teringat istri yang punya istri. Teringat suami yang punya suami. Teringat anak, tapi saya pesan. Doakan yang membunuh. Dan saudara katakan, Tuhan aku siap. Maka engkau akan melihat surga waktu itu. Seperti Stefanus. Ada roh keberanian turun. Saudara kalau lihat di film, di YouTube. Ya film tentang martir. Sepertinya akan takut ya saudara. Tapi bagi orang yang sudah ngalami, itu ada roh keberanian. Makanya kalau saudara tidak tekun hari ini, gak bisa ngelewati itu. Beda kalau ada yang ngebrand, ngebom, ya Anda kena. Tapi ngebom itu mati itu belum tentu mati martir. Saya kasih tahu. Dia gak pernah ke gereja Kristen, minta maaf ya. Tapi ini fakta yang kita harus mengerti. Ada orang-orang yang karena tanda kutip tiba-tiba pesawat 11 itu 9/11 sudah tahu 11 September nubruk itu yang namanya gedung kembar. Ya tuh gedung kembar tuh itu WTC. Itu kan saudara tahu orang-orang apakah itu mati martir? Tidak. Lihat dulu dong. Sukanya dugem, ngerokok, minum minuman keras, main perempuan, pakai kalung salib. Pesawat masuk kecelakaan itu memang dibunuh semua. Kemartiran saudara tergantung dari apa yang kau lakukan bagi dia. Sudahkah engkau rela mati bagi dia? Makanya saya bilang, wah lihat dulu dong itu. Jangan-jangan dia baru dugem kemarin, kemudian jaga dan mati. Masuk mana saudara? Neraka, saya kasih tahu. Beda dengan murid-murid Tuhan Yesus, itu memang dibunuh karena ibadah. Ditangkap saudara, di Cina kita sedang berdoa, gerebek langsung saudara, ditodong pistol. Itu terjadi masa-masa di Cina, lihat aja filmnya, itu nyata saudara. Bahkan saya melihat seorang wanita dirampas Alkitabnya, ditaruh di lantai, ludahi, semua ngeludahi saudara. Takut ada seorang wanita perempuan, dia ambil Alkitab itu, dia bersihkan, dia nangis, dor tembak. Saya yakin wanita ini dekat Tuhan. Saya waktu lihat Tuhan, aku mau Tuhan. Kalau saudara tidak pernah membangun cinta saudara, bagaimana saudara bisa melakukan itu? Makanya mati, kalau kamu mati dengan Tuhan, maka kamu hidup dengan Tuhan. Bagaimana mati Tuhan? Percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Dan kamu juga telah mati. Jadi saudara sekarang ini kalau hidup, hidupmu bukan milikmu. Kalau Tuhan beri kesempatan engkau kerja, engkau menikmati, engkau melakukan apapun, itu kasih karunia. Tapi ingatlah, dalam kesempatan itu lakukan bahwa semuanya untuk Tuhan. Kita mati saudara. Maka tidak ada alasan kalau kita tidak ibadah, tidak ada alasan kalau kita tidak melayani. Kecuali seperti keluarga Pak Reda, anak-anak harus merawat orang tua sungguh-sungguh. Bisa mengikuti live streaming dengan sungguh-sungguh. Tuhan tuh tahu hati kita, katakan amin. Maka kita pun akan hidup dengan Dia. 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Memerintah, berarti surga sudah ngerti sekarang. Di sana ada pemerintahan saudara.
Jadi bayangannya begini loh, seperti sekarang ini kan ada pemerintahan dunia, itu nanti kita pindah di pemerintahan surga. Jadi di sana ada orang-orang Kristen yang dimuliakan dan ada orang Kristen yang tidak dimuliakan. Itu yang surat Timotius berkata, orang-orang yang menyucikan dirinya ketika dia hidup di dunia, dia akan dipakai sebagai perabot yang mulia. Orang-orang Kristen yang tidak menyucikan diri, mereka akan dipakai sebagai perabot-perabot tidak mulia. Jadi saudara jangan pikir apa yang kita lakukan ini sia-sia. Tidak, goal kita hanya satu, bersama Tuhan Yesus memerintah. Tunggu, sabar, nak, tekun. Meskipun keluargamu menghina, temanmu menghina, tetap aja, karena mereka nanti akan melihat kita akan dimuliakan dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara melihat menteri-menteri senang enggak? Senang. Saya melihat Pak Menteri Erick Thohir sedang menang di Thailand, ngikuti. Aduh, ya Tuhan, menteri-menteri, wah, berapa banyak orang pengen jadi tim sukses nanti pemilu 2024, berbondong-bondong karena mereka ingin duduk di sebelah presiden. Siapa presidennya nanti? Waduh Tuhan, lihat itu luar biasa. Tapi Roh Kudus berkata setia, maka kamu akan lebih dari mereka karena kamu akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada pemerintahan, penginjil-penginjil saudara, oh karpet merah. Penginjil hari ini dia turun dari pesawat, tidak ada yang nyambut. Tetapi one day ketika dia turun dari pesawat yang menuju surga, ada malaikat yang menyambut, ada trompet yang menyambut dia. Demikian kalau saudara tekun bersama-sama saya. Pak Wibi kolot gereja janti doa terus gak pinggir makan apa. Gak mikir kerja apa. Orang dipaksa terus sama Pak Wibi. Sekarang ngerti. Apalagi kamu sampai menderita untuk ibadah. Saudara, Tuhan catat. Hanya untuk ibadah kamu rela kehilangan pekerjaan. Itu dicatat sama Tuhanku Yesus Kristus. Bisa mengerti sekarang? Supaya saudara kuat. Dan Tuhan Yesus tidak melarang kok kita menikah, ya tidak dilarang. Punya anak, punya cucu, tidak apa-apa. Bekerjalah, tapi ingat kamu nanti duduk di kepresidenan, bukan kepresidenan, kerajaan. Baru saja saya hadir di penobatan Pangeran Charles menjadi raja, hadir di rumah saya melalui streaming. Lo kan hadir juga toh, itu live kok. Haleluya. Tapi dengar saudara, mau pelajari surga, pelajari kerajaan Inggris. Saudara, di situ raja. Tapi ada orang-orang bersama raja. Siapa? Orang yang dikatakan lebih dari pemenang. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Mari saya support saudara. Anda tidak akan pernah kalah saudara kalau sudah ngerti ini. Kita akan hidup dengan dia. Kita bertekun, kita akan memerintah dengan dia. Hidup, memerintah. Itu dicatat. Hidup, memerintah. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10:33, tolong buka. Supaya kita mengerti. Saya melihat ada beberapa yang tidak hadir ya karena sakit. Oke, it's okay, no problem. Ya. Tapi ada beberapa yang saya lihat kok gak hadir ya. Dalam hati saya, kamu gak ngerti. Kamu gak ngerti ini. Makanya Rasul Paulus bilang, taruhanku. Ini taruhan saudara. Gak apa-apa. Penderitaanku zaman sekarang tuh ringan. Jika dibanding dengan ini. Katakan amin. Tidak ada penderitaan yang besar. Lebih daripada ini. Gak ada. Gak apa-apa menderita. Tapi yang kau terima nanti jauh. Lebih dari penderitaan.
Kalau sampai hari ini kita tidak menderita, kasih karunia. Amin. Semangat terus. Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Apa menyangkal Tuhan Yesus? Saya berdoa, Tuhan ampuni kantong Kristen. Udah jadi rahasia umum. Justru di kantong Kristen saudara mabuk-mabuk banyak. Main perempuan banyak. Judi banyak. Mereka rentenir banyak. Orang Kristen merokok, pendeta minum-minum, ada. Sungguh saudara, ini rahasia umum sudah. Itu menyangkal. Wanita-wanita klub malam tapi pakai sarung salib. Teman saya pernah mendapati seorang wanita ketika dia survei keliling ke tempat dugem-dugem. Dia Kristen, dia dari sebuah partai politik untuk mereka survei, khususnya bagi anak Tuhan. Dia lihat seorang wanita pemandu karaoke, pakai pakaian mini saudara. Kalung salib keluar dari dadanya. Dipanggil sama teman saya, kamu Kristen, lepas kalung salibmu. Itu menyangkal, saya kasih tahu saudara. Orang Kristen yang menipu orang, menyangkal. Kita pikir menyangkal Tuhan itu tidak mengakui Tuhan Yesus. Kamu mengakui Tuhan Yesus tapi hidupmu menyangkal. Apa ada toh Pak suratnya? Di surat Titus berkata apa? Dengan perbuatanmu kamu menyangkal dia. Saudara, Tuhan Yesus akan menyangkal kita di depan Bapanya di surga. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan apa? Baca yang keras. Dengan apa saudara? Baca yang keras. Perbuatan mereka menyangkal dia. Berarti menyangkal itu dengan apa? Perbuatan. Waktu saya mengerti kebenaran demi kebenaran ini, saya bilang, Tuhan kami ampuni Tuhan, ampuni kantong Kristen, apalagi adat istiadat saudara yang nomor satu lebih dari Tuhan Yesus saudara, itu sudah ada. Jadi PR kita itu bukan hanya untuk jiwa-jiwa di luar yang belum mengenal Tuhan, bukan saudara, itu bagiannya Tuhan, amin. Sebab kita nggak bisa nyelamatin orang, kita nggak bisa oleh karena kepintaran metode penginjilan kita nggak bisa, saudara nggak bisa untuk membuat mereka mengaku bahwa Yesua Masiah, Yesus adalah Tuhan, nggak bisa. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan nanti akan kirim ke wadah ini, dia datang dan kita bentuk untuk dia menjadi orang yang siap mati bagi Tuhan dan siap hidup bagi Tuhan dan dia siap memerintah bagi Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Kita bentuk. Fungsi gereja bentuk itu. Tapi saudara, orang-orang Kristen yang lain gimana toh saudara? Lihat hotel-hotel, lihat kafe-kafe, lihat restoran-restoran, lihat tempat dugem, lihat. Mari kita melakukan inspeksi mendadak bersama saya. Ayo kita datang jam 12 malam, tunjukkan saya tempat-tempat yang maksiat. Mari kita datang, bukan untuk dugem sama saya. Dan kita tidak KKR, kita cuma datang melihat apakah kamu Kristen toh. Alasan apa mereka nanti lihat? Pak, kami butuh makan. Lihat saudara, saya tahu orang Kristen, saya tidak sebut nama ya, tempatnya di Kota Malang. Dia punya namanya tempat dugem, purel. Di atas pembukaannya berdoa dulu, mengundang pendeta. Saudara, ini benar dekat, jangan dicari, ayo, jangan cari, awas kamu ya, menyangkal. Sekarang mengerti, kalau kamu menyangkal Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku tidak tahu dia. Makanya jangan cuman kita ngomong, percaya.
Aduh saudara, aduh Tuhan ampuni Tuhan. Kalungan salib tatonya banyak saudara. Lo kalau dulu gak kenal Tuhan tatoan gak apa-apa. Lo kenal Tuhan kok tatoan itu bagaimana? Dan sekarang sedang marak gereja-gereja anak muda ikut tatoan. Karena apa? Karena pembicara ngomong tatoan tidak berhubungan dengan surga. Itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saya mau tanya orang yang tatoan, datang lu ke calon mertuamu. Gak kira diterima. Gak sudi saya. Kalau nerima misalnya saya punya anak cewek, kemudian datang seorang cowok tatoan semua. Mau saudara? Wajar dong. Siapa yang di sini keluarganya punya anak perempuan kemudian cowoknya penuh tatoan? Tindian sini, hidung tindian sini, tindian semua. Kemudian dia datang, Bapak saya mau ambil anak Bapak. Kira-kira dikasih enggak? Dikasih enggak Pak? Enggak dikasih kok. Bagaimana mungkin toh Bapak Ibu Saudara? Jadi kembali, siapa yang menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan juga menyangkal kita. Menyangkal itu siapa kamu? Ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kata menyangkal itu satu adalah orang yang tidak setia. Dan orang yang melakukan sesuatu yang keji, yang kotor, yang najis, yang berbuat dosa. Bahkan firman Tuhan berkata, jika kamu sudah mengecap karunia surgawi. Di surat Ibrani 6 ayat 4. Kalau kamu sudah mengecap karunia surgawi, bahasa roh, dan pernah diterangi hatinya, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Baca terus ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 6. Namun yang apa? Murtad lagi. Murtad lagi berarti dulunya pernah murtad karena dia tidak kenal kebenaran. Kita berbuat dosa karena kita tidak mengerti. Tetapi murtad lagi setelah saudara mendapatkan baptisan air, baptisan Roh Kudus, mengerti firman Tuhan, maka saudara dengar tidak mungkin. Katakan bersama saya, tidak mungkin. Bahasa Inggrisnya apa? Impossible. Dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka apa? Bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Jadi kesimpulan saya, kalau ada orang Kristen KTP kerja di dugem, jadi purel, yang laki-laki preman dan semuanya, karena mereka belum mengenal kebenaran. Itulah doa kita. Walaupun mereka Kristen, tapi mereka tidak mengenal. Tetapi bagi saudara yang sudah kenal kebenaran, Anda menyangkal. Saudara, tidak ada salib lagi. Jangan main-main. Resikonya besar. Karena saudara menghina Tuhan Yesus di muka umum. Saya berdoa yang di tempat ini saudara sudah mengenal Tuhan Yesus. Saudara bukan orang yang belum percaya. Walaupun saudara lahir Kristen, saya berdoa saudara mengenal. Sehingga keluar dari tempat ini, jangan hina Tuhanku. Lebih baik melarat. Lebih baik tidak punya apa-apa. Daripada kita harus menjual Tuhan Yesus seperti Yudas. Saudara, karena waktu nanti kita bahas bagaimana orang mempelajari surat Paulus, itu belum saya bahas lagi toh. Banyak orang tersesat karena surat Paulus, karena salah mengerti. Hypergrace, hati-hati. Gereja-gereja yang tidak pernah memperingati saudara seperti ini, hati-hati. Karena saudara akan terlena dan saudara akan mati dan binasa. Jadi pengajaran sekali selamat tetap selamat,
tidak berlaku. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau saudara siap mati bagi Tuhan, saudara siap bertekun bagi Tuhan, dan saudara tidak menyangkal namanya, maka saudara adalah orang-orang yang layak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tuhan tidak dapat menyangkali dirinya. Ayat ini disalahkan saudara, kembali ke tadi 2 Timotius 2:13, orang bilang meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia, kita tetap selamat. Itulah pengajaran sesat. Saya berpesan saudara, bagi orang tua yang seperti saya, saudara, Roh Kudus ajarkan saya, kamu harus berdiri teguh bagi anak-anak keturunanmu. Meskipun mereka seolah-olah belum mengerti Tuhan, tapi mereka adalah bagian daripadamu. Mereka akan ikut kamu. Saudara, bangsa Israel itu tidak semua ngerti seperti Musa. Musa melihat Tuhan, tapi mereka diajar taat. Jadi saya belajar, memang tidak semua orang Kristen yang lahir Kristen itu lahir baru, memang. Tapi saya percaya kalau orang tuanya sudah melihat Tuhan, maka anak-anaknya akan taat bersama-sama. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Daud, kepada Abraham dan semuanya. Jika keturunanmu taat mengikuti segala perintah ketetapan yang aku berikan kepadamu, maka mereka mendapatkan perjanjian Allah. Ajari anak saudara taat. Tidak perlu nunggu mereka ngerti. Taat. Katakan amin. Nunggu mereka ngerti, tidak mengerti. Saya kasih tahu. Saya pikir saudara dulu, Tuhan, anak saya tidak ngerti. Dia belum lahir baru. Tidak. Bangsa Israel, keturunannya akan masuk bersama-sama dengan imam-imamnya. Maka itu surat Hosea berkata, kalau kamu menolak mengenal aku menolak kamu menjadi imam, dan aku akan menolak anak-anakmu juga. Lihat saudara. Jadi bersyukurlah kalau orang tua di sini pendoa, jangan khawatir. Anakmu tinggal belajar aja taat. Ikuti apa yang orang tua lakukan. Maka saya percaya seisi rumah kita akan bersama-sama masuk keluarga kerajaan Allah. Amin, amin. Saya bingung terus saudara, saya pelajari. Dan Tuhan tunjukkan kerajaan Israel. Itu. Makanya penting sebagai orang tua, di mana ketaatanmu? Mari sekarang saya bukakan buat Bapak Ibu Saudara tentang memerintah, walaupun saya punya waktu hanya sedikit lagi dan kita akan selesai. Tolong bukakan dalam Wahyu 2. Wahyu 2, Bapak Ibu Saudara, dengarkan apa yang saya sampaikan supaya saudara melihat gambaran surga yang benar. Jangan ikuti orang-orang Kristen yang gambaran surga yang dibuat pelangi, taman, indah, oh senang. Oh, no. Itu mimpi saudara. Tapi ini realita. Wahyu 2 ayat ke 26. Dengar saudara. Dan barang siapa menang, garis bawahi kata menang. 22. Dan barang siapa menang, 26 ya. Dan barang siapa menang, garis bawahi menang. Orang kalau mau menang harus berjuang enggak? Berjuang. Sukar saudara. Di tengah kesukaranmu, kamu terus berjuang, kamu upahmu berbeda dengan orang-orang yang di tengah kesukaran dia tidak pernah berjuang untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Menang, garis bawahi, dan yang garis bawahi lagi, melakukan pekerjaanku sampai ke surganya. Apa pekerjaan Tuhan Yesus? Tukang masak? Tukang pijat? Pekerjaan Tuhan Yesus apa? Direktur bank, perbankan, politikus. Pekerjaan Tuhan Yesus apa?
Coba kau renungkan. Melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Pekerjaan Tuhan Yesus. Lihat dong hidup Tuhan Yesus. Pelajari. Sebagaimana kisah Rasul tadi bagi kita belajar. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada mereka apa yang dikerjakannya. Dia ngomong tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata di surat Yohanes bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Wajib. Jadi jangan lupakan pekerjaan Tuhan dong. Yuk bekerja, bekerjalah. Tapi ada pekerjaan Tuhan. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saudara. Keluargamu mau masuk keluarga istana kerajaan Kristus, atau engkau mau di emperan seperti bangsa lain. Engkau tidak akan memerintah. Bahkan ada penafsir-penafsir yang lain, saudara sampai kapanpun tidak ketemu Tuhan Yesus. Karena saudara masuk pada langit yang ke-1, ada langit ketiga. Hanya langit ketiga lah yang bersama Tuhan Yesus yang dilihat Rasul Paulus. Langit pertama saudara itu tempat paling rendah. Itu kumpulan orang banyak dan tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Anda ada di surga. Kalau kekristenan tidak ada perjuangan, buat apa saya jadi gembala? Gembili saja saudara. Lebih baik minum soda gembira. Jadi berbanggalah Bapak Ibu Saudara yang sama-sama saya, yang orang-orang yang dihitung dengan jari aja, terus bersama saya memikul. Upahmu besar di surga. Kamu akan tinggal di istana kerajaan Kristus, saya kasih tahu. Makanya ayo bangun bersama saya. Berat Pak, berjuang dong, menang. 4:30 jam 5 buka live streaming. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa. Jadi nanti di sana ada bangsa-bangsa. Makanya ketika saudara mengerti ini, saudara bisa menggambar namanya eskatologi. Jadi kedatangan pengangkatan nanti terjadi, saudara, itu benar-benar terjadi. Dan bangsa Israel saya kasih tahu tidak terangkat, saya kasih tahu. Yang diangkat hanya orang percaya. Bangsa Israel diselamatkan, dia masuk kepada bangsa-bangsa nanti. Karena ketika kita diangkat, barulah semua bangsa akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias. Hari ini saudara tidak bisa mengubah bangsa menjadi percaya Tuhan Yesus. Tidak bisa. Tapi Tuhan suruh kita berdoa terus. Tuhan suruh kita memberitakan Injil. Supaya ketika mereka melihat kemuliaan Kristus, mereka bahkan berlutut dan berkata, Yesuslah Tuhan. Tapi ada orang-orang yang sampai Tuhan Yesus datang, mereka menista dia. Bahkan mereka tetap berbuat cabul. Mereka tetap saudara berzina, tetap melakukan sihir, perdukunan, semua tetap ada. Itulah orang yang ditentukan binasa. Karena Tuhan berfirman, ada orang yang ditentukan untuk binasa dan ada orang yang ditentukan selamat. Wah, saya ngeri saudara, jangan Tuhan, kalau saya ditentukan binasa kan sudah gak bisa selamat Tuhan. Tapi ada anakku. Siapa orang-orang yang ketika hari kiamat pun mereka justru berteriak dan menista Tuhan Yesus. Itu di surat Wahyu saudara. Mereka memaki-maki Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu namanya roh kesetanan. Dan saya tidak tahu orang-orang nanti yang mati-mati itu saya nggak ngerti. Karena mereka akan diukur nanti, bangsa-bangsa itu diukur. Jadi gini, masa kasih karunia itu hari ini. Saudara memang percaya bukan karena perbuatan saudara. Artinya saudara bisa dipanggil itu bukan karena baiknya saudara. Tidak, wong kita jelek. Tapi kita dipilih. Tapi waktu itu sudah bukan lagi masa kasih karunia. Karena Roh Kudus sudah diangkat. Antikris datang. Jadi antikris itu nanti muncul setelah kita terangkat. Makanya kita tidak ikut dianiaya. Katakan amin. Siapa yang tidak ikut dianiaya? Mereka yang siap mati bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, dan bertekun terus sampai pada kesudahannya. Terus berdoa, rajin ibadah, rajin pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah orang-orang yang diangkat. Orang-orang yang tidak melakukan apa-apa tidak diangkat, saya kasih tahu. Jangan spekulasi.
akan ditinggal saudara. Bersyukur kayak Bu Widi itu sudah pulang ke rumah Bapak. Bu Widi itu akan diangkat lebih dulu. Makanya mati dulu itu lebih bagus kalau matinya dalam Kristus. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Makanya teman-teman yang bersama saya pelayanan dengan setia, jangan takut kamu. Kamu dijamin saudara. Udahlah di belakang saya bilang, karena saya kan setor nyawa gitu loh. Ngerti nggak ngerti, katut. Tapi jangan menista saya, jangan melawan saya. Ya. Di belakang saya jangan garui saya, jambai saya. Jangan ngerepoti saya. Katakan amin. Pokok lurus aja jalan, beres. Ini perlombaan loh saudara. Karena saya pemimpin, saya kan lebih dulu tahu roh. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ini loh hasilnya masuk surga. Akan memerintah. 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wahyu 5 ayat 10. Saya tunjukkan kebenaran ini supaya saudara melek. Walaupun saya tidak nutut untuk tipsnya, karena kita akan belajar tentang mental, 3 mental. Ya, nanti besok kan kita akan pesta rohani ini di sini ya. Saya akan lanjutkan mental apa? Prajurit. Mental apa? Olahragawan. Mental apa? Petani. Kita belajar ini nanti besok saya ajarkan. Supaya kita memerintah. Udahlah pokok orang Kristen gampangnya ya. Malas ke gereja, nggak rajin. Udah mereka tidak akan merintah itu. Termasuk gereja yang tidak membuat kerajinan umatnya. Sampai gembalanya tidak akan merintah. Karena gembalanya hanya shopping. Hanya ngelencer. Dia nggak peduli dombanya. Tapi orang gembala-gembala yang push dombanya, fight terus. Wah, ini gereja akan mendapatkan tempat, saudara. Kita baca ayat 9 dulu. Atau 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang apa? 1 kecapi dan 1 cawan emas. Perhatikan ini ayat ini. Penuh dengan kemenyan. Itulah apa? Doa orang-orang kudus. Itulah 24 pintu gerbang surga. Tiap hari, pagi, siang, dan petang kita terus berdoa. Kita percaya cawan emas Tuhan dipenuhi doa dari Janti dan jaringan doa nasional semuanya. Bahkan dunia terus berdoa. Bersyukur enggak saudara? Ini loh saudara. Apa doa orang kudus? Doa minta mobil, tidak masuk cawan. Doa minta rumah, tidak masuk cawan. Doa minta istri, minta suami, tidak masuk cawan. Doa yang masuk cawan adalah doa syafaat untuk keselamatan Israel dan semua bangsa. Tiap hari kita berdoa. Ini yang Tuhan bilang, nak berubah. Berubah dari praise and worship to be prayer worship. Atau worship prayer. Kita sambil menyembah, sambil berdoa syafaat. Saudara, doa orang kudus ini doa yang memerintah. Setiap hari saya berkata, Tuhan aku rebut bangsa-bangsa. Engkau akan memiliki bangsa-bangsa. Aku rebut Amerika. Aku rebut Australia, New Zealand, Papua Nugini, Timor Leste. Aku rebut bangsa-bangsa Afrika, bangsa Asia, bangsa Eropa, bangsa Timur Tengah, bangsa ateis, bangsa-bangsa anti-Kristen. Aku rebut, maka Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa itu kepadamu nanti di kerajaan Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Itu yang saya ajarkan saudara. Format doa itu dari surga, saya bilang.
Bukan sekedar departemen doa, pikirnya kita ini NCC Internasional doa. Apa yang kau ucapkan akan kau terima, nak. Rebut bangsa-bangsa, aku berikan bangsa-bangsa kepadamu. Kalau saudara cuma melihat surga itu hanya taman mini atau Universal Studio di Singapura, kayak gitu. Disneyland gitu. Mau gitu? Kasihan deh lu. 9. Tolong pemusik. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Ini Tuhan Yesus toh. Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Siapa yang dibeli? Kita, saudara. Amin. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yes. Amin. Ayat 10, lihat. Dan engkau telah membuat mereka menjadi apa, saudara? Suatu kerajaan. Wah, jadi saudara, kerajaan itu sudah disiapkan di sini. Saudara, di sini nanti, saudara, akan naik. Tuhan sudah siapkan menteri-menterinya Tuhan Yesus, pejabat surga. Jangan minder hidupmu. Orang yang punya mobil 5, punya pabrik 5, tekun setia. Dengan orang yang kontrakan rumah aja nggak punya, tekun setia. Sampai di surga kita sama-sama memerintah, tetap bersama menjadi pejabat surga. Amin. Jadi gak perlu iri sama orang yang punya mobil. Gak perlu iri sama orang yang punya pabrik. Gak perlu iri. Lakukan yang terbaik bagimu. Upahnya sama. Asal engkau tekun. Karena engkau adalah apa? Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Terpikirkah saudara? Jika di tempat ini saya berkata saudara adalah imam. Dan saudara sekarang bersyukur bahwa tempat inilah kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Saya itu bersyukur, saudara, saya bersyukur. Walaupun saya harus melewati hinaan, tekanan, caci maki, saudara. Saya bertahan, saya tidak mau goyah, saya bersyukur. Saya bersyukur 2017 saya digoncang terus, dihina, saudara. Tapi saya melakukan seperti orang gila supaya saya mengerti bahwa di tempat inilah kerajaan imammu, Tuhan. Makanya itu yang membuat Bu Swandayani dan Bu Sukarti dan beberapa imam bahkan dari luar negeri rela datang ke tempat ini karena mereka tahu di sini adalah kerajaan imam. Dan mereka akan apa, saudara? Baca yang keras, memerintah sebagai raja di bumi. Dengar, apakah kita akan merintah raja di bumi ini? Oh no, bumi baru, langit baru, Yerusalem balik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin.